Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan mengungkapkan terdapat 5 provinsi yang mengalami peningkatan positivity rate pada kasus COVID-19. Nah, 9 sembari kemudian meninjau peningkatan kasus tersebut, pemerintah kemudian memantau adanya temuan baru dari COVID-19 ini yang ada di Inggris, yaitu varian Omicron XE yang 10% lebih menular jika dibandingkan dengan Omicron BA.2. Memasuki bulan Ramadan, Kementerian Kesehatan mengungkapkan kasus COVID-19 di Jawa Bali kembali meningkat. 5 provinsi mengalami peningkatan angka positivity rate, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Bali. Meski demikian, peningkatan tersebut tidak setinggi puncak gelombang ketiga pandemi COVID-19. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi menyebutkan data periode 10 April 2022, kasus COVID-19 baru di Jawa dan Bali meningkat sebanyak 169 kasus. Sementara itu, sejumlah provinsi di luar Jawa dan Bali terus mengalami peningkatan. Di samping itu, pemerintah juga mengawasi temuan baru varian COVID-19 di Inggris, yakni varian XE. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan varian tersebut merupakan rekombinan atau gabungan dari subvarian Omicron BA.1 dan BA.2. Varian XE ini 10% lebih menular dari subvarian Omicron BA.2. Meski varian XE belum ditemukan di Indonesia, Kementerian Kesehatan terus memantau perkembangan varian tersebut untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19 terutama setelah libur panjang Idul Fitri. Ya, ini karena kita mau menghadapi Idul Fitri ya, dan angka kasus kenaikan seperti ini harus kita waspadai. Jangan kemudian akhirnya bisa positivity rate-nya akan naik lagi dan laju penularannya semakin tinggi. Nah, untuk membahasnya apa yang harus kita waspadai, termasuk juga tadi ya varian baru dari XE yang kemudian menjadi perhatian kita bersama. Kita akan membahasnya, sudah terhubung bersama saya Pak Diki Budiman, seorang epidemiolog dari Griffith University. Saya akan sapa. Selamat siang, Pak Diki. Assalamualaikum. Selamat siang, Mas Imam. Waalaikumsalam. Baik, Pak Diki, kita mulai dari angka kasus dulu ya, yang kemudian naik ya, positivity rate-nya untuk di 5 provinsi. Ada Jakarta, ada Bali, ada Ya, Jawa Tengah, terus kemudian Kalimantan dan juga Bangka Belitung. Ini juga ya, tujuan mudik juga ya, Jawa Tengah termasuk tinggi ya. Kalau dari Jakarta mau mudik ke Jawa Tengah itu cukup tinggi. Apa yang kita waspadai dari positivity rate yang kemudian naik dan dimention secara khusus oleh kementerian, Pak Diki? ya. Ini tentu yang juga harus kita waspadai dan kita pahami bahwa peningkatan ini di tengah juga penurunan testing, Ya. ya. Penurunan kapasitas testing yang menurun, juga tracing yang menurun, juga kesadaran masyarakat untuk melakukan testing juga saat ini kan jauh lebih menurun karena Mhm. apa? Karena euforia, karena merasa pandemi ini sudah berakhir, dan juga ini juga di apa namanya ditambah beberapa pejabat publik juga mengeluarkan statement-statement yang menyebabkan ya masyarakat juga ya sudah ini saat ini kampanye Hmm. kita nggak usah tes dan lain sebagainya. Nah ini tentu walaupun tidak semuanya ya, tapi ini tentu yang membuat kita harus waspada bahwa peningkatan di tengah penurunan dari beberapa aspek yang untuk kemampuan untuk kita mendeteksi itu ya artinya situasinya bisa lebih tinggi dari yang Hmm. sebenarnya. Nah oleh Hmm. karena itu kita juga harus ingat bahwa Indonesia bahkan dari April 2020 sampai sekarang ini kita di April juga 2022 nih sekarang Ya. status kita itu tidak berubah, Mas Imam, Mhm. yaitu di community transmission. Level ini artinya WHO menganggap bahwa Indonesia belum bisa menemukan sebagian besar kasus yang ada di masyarakat dibandingkan dengan Hmm. kemampuan pemerintah dalam menemukan kasus Hmm. atau melaporkan kasus. Nah, artinya yang disampaikan ini juga tentu jauh lebih kecil daripada yang Hmm. sebenarnya terjadi. Karena angka tesnya sedikit tadi ya. Dan sekarang tidak jadi syarat ya Pak Diki ya untuk kita perjalanan, apalagi saat mudik tidak menjadi syarat untuk kita kemudian menunjukkan antigen tadi gitu. Berbeda dengan kasus sebelumnya atau di era periode sebelumnya gitu ya, yang kemudian harus menunjukkan tersebut. Tapi tadi dengan Sekarang jadi syarat, Mas Imam tetap jadi syarat. beberapa ya transportasi ya, tapi kemudian yang lainnya tidak Secara umum wajib nggak? Ya. menunjukkan untuk itu gitu.
Pak Diki Ya, iya kemudian betul. untuk yang, tadi angka tesnya kecil dan mudik masih berjalan, jangka panjangnya apa nanti setelah Idul Fitri, Pak Diki untuk prediksi Anda sendiri? Nah, begini, kita harus pahami ya bahwa meskipun ada kabar baik 80-an sekian persen penduduk kita sudah memiliki imunitas atau antibodi terhadap COVID-19, pertama harus kita ketahui bahwa Mmm, antibodi ataupun imunitas ini nggak bertahan lebih dari 1 tahun, jangankan 1 tahun lah, lebih mhm, dari tujuh iya, delapan bulan juga tidak betul gitu. betul. Mau itu terinfeksi, mau itu divaksinasi. Kedua, bahwa masih ada 20%-an kurang lebih Mmm, penduduk kita yang belum memiliki antibodi. mhm mhm, Yang mereka itu bukan hanya bahwa belum divaksinasi karena keengganan atau memang belum divaksinasi aja karena antrian dan lain sebagainya. iya Tapi ada iya yang memang belum eligible Mas Imam. iya. Anak di bawah 5 tahun belum ada vaksinnya gitu. Ada juga kelompok 20% ini yang kontribusi dari yang pertama tadi, Mmm, yaitu yang menurun iya iya, proteksinya karena sudah 4 bulan ke atas. Nah, artinya ini orang-orang rawan 20% dari 300 juta. mhm mhm Itu mhm mhm lebih dari berapa kali penduduk mhm, Singapura. Nah, ini berarti kalau potensi peningkatan setelah pasca mudik dan arus balik ya tentu iya ada iya gitu. iya Masalahnya itu tentu tidak serta-merta kita bisa deteksi karena iya, apa? Pertama, masyarakat kita kalau sakit kan di rumah saja. Selalu mhm saya mhm ingatkan. Kedua, ya tadi kapasitas testing tracing kita kan juga mhm turut menurun gitu. Nah ini yang harus diwaspadai. mhm, Masalahnya kenapa jadi harus lebih waspada? Meskipun betul landscape imunitas kita jauh lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya, tapi ketika 20% ini mengerucut pada iya kelompok yang rawan, ini dampaknya bisa serius. iya. Oke, baik. Jadi tetap kita harus berhati-hati terutama untuk mereka kelompok yang rawan. Saya mau menyinggung soal, varian baru yang Omicron Ya. XE ini. Apa kemudian yang membedakan dan kenapa kemudian lebih bahaya dan tingkat penyebarannya 10% lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, Pak Diki? Ya, pertama ketika ada subvarian, ada varian baru, atau bahkan varian rekominan, yang selalu kita lihat tuh sebenarnya dua hal ya, dua aspek. Pertama dari kecepatan, ya. Itu kalau makin cepat itu makin serius. Itu yang disebut dengan ada fenomena denominator namanya. Mmm, Kedua dari keparahan. Nah, di antara dua itulah yang menentukan bagaimana kita memitigasi, bagaimana kita akan bisa melihat tren ke depan. Jadi kalau sebetulnya makin parah, ya mohon maaf saya sampaikan itu sebenarnya agak-agak berita mmm, baik sebetulnya ya, mhm, walaupun nggak baik juga ya. Karena apa? Kalau parah, cepat parah, orang nggak sempat kemana-mana Mas Imam. mhm, Dia iya udah seperti SARS yang pertama tahun 2000-an iya, dulu, ya nggak sempat menyebar gitu. Tapi kalau dia cepat menyebar, meskipun tidak terlalu parah tapi mild saja, itu serius, sangat serius. mmm, Itu yang membuat WHO khawatir dengan XE ini. Jadi ini yang disebut dengan turunan-turunan ya, rekombinan iya ini iya, ada XA sampai sekarang XF nih sudah XF. mmm, Itu sudah 6 rekombinan tuh. mmm, Artinya berarti sebetulnya pesan pentingnya ini masih terjadi sirkulasi dari mmm, virus ini yang tidak terkendali. mmm, Dan karena makanya dia bisa mutasi dan melahirkan rekombinan mmm, atau apa namanya melahirkan subvarian. mmm, Dan pesan keduanya adalah berarti eh, ini ada potensi nanti ada rekombinan-rekombinan lain yang lebih banyak, lebih lebih besar lagi. mmm, Tapi sebetulnya di sisi itu juga ada kabar baik sebenarnya Mas Imam ya, iya ke saat ini dengan lahirnya subvarian juga. Karena sekarang BA2 saja udah punya turunannya lagi, ada iya, BA2, 1, 2 dan lain sebagainya. Nah, kabar baiknya adalah bahwa saat ini turunan dan varian-varian baru ini atau subvarian baru ini adalah masih menginduk pada Omikron. mmm, mhm mhm, Ini artinya Omikron inilah yang mendominasi. Ini artinya Delta yang kita takuti ya iya dulu dengan iya iya, dampaknya itu terpinggirkan mmm, gitu. Omikron walaupun sebetulnya Omikron bukan lemah bukan, tapi setidaknya kita tahu Omikron ini sudah punya kita udah bisa baca lah iya pola-polanya, iya trennya. Termasuk juga kita tahu ini efektif, iya, tapi khususnya untuk mmm, 3 dosis gitu. Jadi harapannya kalau ini makin kita perkuat iya, ke depan ya turunan ini nggak banyak-banyak lagi ya turunnya dari situ aja mmm, sehingga mmm, vaksin yang spesifik varian itu lebih mudah iya, karena kita udah tahu ini Omikron gitu. Jadi nggak ada yang kita bisa prediksi apa
Pi atau apalah Omega dan lain. Nah, karena apa namanya ya dengan asumsi dengan Hmm, asumsi ini nggak ada lagi anak-anak dari yang ya, lain. Itu oke. Kabar Baik. Jadi bisa fokus kemudian vaksin-vaksin yang diberikan kepada kita tadi fokus kepada satu varian tadi. Pak Diki terima kasih selalu berbagi Sama-sama. informasi, selalu berbagi wawasan baru sehingga kita lebih hati-hati menghadapi Sama-sama. pandemi ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Selamat Assalamualaikum. siang Mas Imam. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa kita akan lanjut ke informasi yang lain. Ini seorang anak muda yang kemudian dikenal dengan nama Kojek Rap Betawi. Kemudian mencoba untuk melestarikan kesenian Betawi dengan cara alunan musik hip hop. Seperti apa informasinya kita akan lanjut nanti usai jeda.